Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok saya pakai putih-putih ini? Dikarenakan Karena pembahasannya agak ke agama-agama. menyesuaikan. Menyesuaikan. Jadi di episode ketiga ini ada pertanyaan-pertanyaan titipan seperti biasa. Dan ini berhubungan dengan ibadah kita. Yang dimaksudkan Kayak ketika sholat, saat berpuasa, dan lain-lain. Yang pertama, tanyanya begini. Tanya Gus, kalau kita tarawih, kan jadi makmum. Nah, yang imamnya itu cepet banget. Kalau kita baca fatihahnya setelah amin, maka setelah fatihah, imam sudah sujud. Maksudnya dia ketika baca fatihah, imamnya sudah sujud gitu. Nah, pertanyaannya apakah boleh kita baca fatihahnya waktunya bareng sama imam saat membaca fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Baca fatihah buat makmum menurut mazhab Syafi'i memang sebaiknya dibaca setelah apa tadi? Setelah amin. Tapi kalau emang nggak memungkinkan dan hampir dipastikan kalau imamnya apa tadi? Terlalu cepat, ya baca bersama ketika fatihahnya imam juga enggak apa-apa sebenarnya. Jadi ya sudah, kalau memang itu nggak bikin mantep ya sudah, cari jamaah lain yang lebih pelan, atau kalau memang harus salat sendiri. Soalnya yang kita inginkan seperti yang di episode sebelumnya, kita inginkan dari ibadah kita adalah masalah iman dan ikhlas, bukan masalah cepet-cepetan, bukan masalah banyak-banyakan atau apa. Jadi kalau bisa ya cari jamaah yang lebih tenang, lebih ya bisa membantu kita lebih khusyuk lah. Enggak gitu. Kan ini tadi bicara masalah cepat dan lain-lainnya itu. Pernah sempet teman-teman di pondok itu tanya gini, Gus, apakah dulu orang sholat tarawih sampai ribuan rakaat itu semisal dikiaskan itu bukan karomah tapi dengan sholat cepat gitu. Nah, saat itu saya nggak jawab, soalnya memang ya. Tapi mungkin ada pikiran seperti itu di teman-teman yang lihat ini. Gitu. Kayak gitu gimana? Soalnya memang di ulama-ulama terdahulu katanya ada yang sampai satu malam sholat 1000 rakaat segala macam. Wallahu a'lam. Apakah mereka sholatnya seperti apa? Karena tidak diriwayatkan bagaimana cara sholat mereka. Tapi kalau kita ngomong bahasa kewalian ya, bukan bahasan yang umum, tapi bahasan kewalian. Mereka ada yang dinamakan istilahnya itu tayyul waqt, melipat waktu. Jadi mereka dengan satu kali sholat seakan-akan di satu waktu mereka kelihatannya satu kali sholat tapi ternyata banyak sekali. Jadi ini nggak bisa kita nalar pakai akal ya. Jadi nggak bisa kita langsung iya kan. Makanya di sana sebagian ulama ada yang bilang bahwa ketika ada fulan sholat sampai 1000 rakaat, katakanlah seperti itu hanya untuk menggambarkan bahwa Syekh fulan sholat sangat banyak sekali, bukan dengan 1000 itu ukuran pastinya. Soalnya kalau kita katakan sholat dengan cara secepat itu, seperti yang di sebagian ada di medsos lah, ya saya rasa kurang adab ya. Soalnya para wali itu ya ketika mereka sholat lebih mengedepankan adab, bukan mengedepankan cepat tidak cepat. Soalnya Gusti Allah bilang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapakah yang amalannya paling baik, bukan paling cepat, bukan paling banyak, bukan paling apa, tapi paling baik, yang artinya paling beradab dengan Gusti Allah Ta'ala. Jadi kemungkinan besar hanya untuk menunjukkan bahwa sangat banyak sekali. Entah itu sampai 100, sampai 1000 atau enggak, wallahu a'lam. Kita enggak usah mikirkan ke sana. Untuk bahasa yang itu. Bahasa saja. Pujian dengan bentuk bahasa seperti itu. Ya ingat-ingat waktu dulu itu sampai ada yang nyeletuk. Ya aja dipikir kayak kaki bunsin. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus itu masalah lain tentang puasa. Kalau kita melakukan perjalanan saat puasa, apakah kita boleh moka? Sedangkan perjalanan kita mulai setelah subuh gitu.
Kalau nggak boleh, tolong carikan yang ngebolehin dong Gus. Ini orang mau mudik ini. Setahu saya sih kalau memang perjalanannya melebihi apa? Melebihi batas jamak atau batas kosor, maka diperbolehkan untuk buka puasa, tapi dengan catatan dia ketika masuk hari itu nggak ada niat untuk tidak puasa, tetap dia berusaha untuk puasa, tetap sahur segala macam dalam perjalanan. Di tengah perjalanan kalau memang dia sudah nggak mungkin nggak kuat atau gimana ya sudah buka puasa enggak apa-apa. Terus nanti tetap mengulang. Iya. Ya itu pasti kalau itu. Iya. Nah, iya, tadi ngomong yang masalah apa tadi? Salat yang banyak rakaatnya banyak sekali itu. Saya jadi ingat bahwa cerita Imam Ahmad kalau nggak salah. Imam Ahmad bin Hambal dikatakan bahwa di dalam hidupnya beliau haji itu sampai 80 atau 90 kali. Padahal kalau dihitung dari umurnya enggak sampai. Gitu. Jadi kata-kata banyak sekali itu bukan dengan cepat, tapi memang penggambaran bahwa mereka sangat sering sekali atau banyak sekali melakukan mungkin ibadah. Kalau di bahasa Indonesia ada kata-kata hiperbola. Hiperbola iya. Hiperbola, majas hiperbola. Iya. Nah, ini Gus. Yang menjadi bahasan sensitif akhir-akhir ini. Ada salah satu tokoh di media sosial ya termasuk terkenal itu nulis status di Facebook tentang kenapa kok nggak boleh menggambar visualnya Kanjeng Nabi dan dibandingkan dengan teologi umat lain gitu. Ada banyak yang menentang, ya pasti banyak yang menentang soalnya kan kita sendiri di kalangan santri kan memang Kanjeng Nabi nggak boleh digambarkan gitu. Nah seperti itu, kayak kasus seperti itu sebenarnya bagaimana tentang penggambaran Kanjeng Nabi. Gitu. Kita boleh membayangkan bagaimana wajah Kanjeng Nabi, boleh-boleh saja. Tapi menurut ulama harus diyakini, harus meyakinkan hati, harus memantapkan hati bahwa apapun bayangan kita tentang Kanjeng Nabi jauh lebih sempurna dari apa yang kita bayangkan. Itu satu. Lalu ulama juga banyak menggambarkan bagaimana sih wajah Kanjeng Nabi, tapi bukan dengan gambaran lukisan, tapi dengan gambaran kata. Soalnya orang Arab dulu dengan gambaran kata mereka sudah bisa membuat bayangan di pikiran mereka. Tingkat imajinasi mereka untuk menggambarkan detail tubuh itu sangat tinggi. Tapi itu kemampuan mereka. Sekarang kalau orang sekarang dikatakan bahwa semisal dikatakan bahwa alisnya Kanjeng Nabi itu seperti huruf ba, semisal katakan seperti itu. Orang sekarang tidak bisa memikirkan, soalnya apa yang diomongkan orang dulu 14 abad lalu sama orang sekarang sudah jauh berbeda. Lah dari situ para ulama lebih memilih dan mereka ijma bahwa tidak boleh menggambarkan Kanjeng Nabi secara visual. Soalnya kalau ada orang menggambarkan Kanjeng Nabi secara visual dan ternyata bukan seperti itu, maka kita sudah meyakini gambaran itu sebagai Kanjeng Nabi atau sebagai wajah Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi bukan seperti itu, tapi jauh lebih sempurna. Jadi kalau memang ada sebagian orang yang kepingin niru kepada teologi agama lain memang punya kaidahnya sendiri. Kenapa harus kita campurkan ke kaidah yang ada di agama kita? Kan nggak nyambung kalau misal saya bilang saya kepingin masak lodeh tapi dengan cara bikin sate. Kan gila kan gitu, astagfirullahaladzim, kan nggak cocok di logika. Seperti itu juga di agama kita punya kaidah, dan salah satu ijma'nya ulama adalah tidak boleh menggambarkan wajahnya Kanjeng Nabi, memvisualkan Kanjeng Nabi, soalnya bisa menyebabkan orang meyakini hanya seperti itu, padahal Kanjeng Nabi jauh lebih sempurna, dan itu berbahaya, berbahaya. Termasuk kemarin Kiai Rizal Umazik, Kiai Rizal itu kan yang sangat menentang di statusnya beliau. Dan ya saya setuju, memang seperti itu kan di pesantren seperti itu. Tapi di status itu ada banyak seniman, katakan seniman, ya memang mereka itu dan sangat ya satu frekuensi dengan
penulis status gitu kan. Itu bilang gini, loh dulu di sejarahnya pernah Kanjeng Nabi digambarkan. Tapi kenapa sekarang kok nggak boleh? Apakah benar pernah digambarkan? Pernah digambarkan dengan kata-kata, bukan digambarkan dengan lukisan. Soalnya itu tidak pernah ada, setahu saya tidak pernah ada. Itu satu sisi. Sisi lain, kalau memang ada seniman bilang seperti itu, ya seperti yang di episode pertama, monggo dia ngomong seperti apa yang dia ketahui, tapi harus siap dikritik kalau memang salah. Iya. Yang seniman yang sefrekuensi dengan cara pikir seperti itu dan berkata seperti itu, kita harus katakan bahwa menggambarkan atau memvisualkan Kanjeng Nabi juga ada hukumnya sendiri. Bukan sembarangan kita kepingin karena kita tahu ilmu seniman atau ilmu seni, habis itu kita mau merasuk ke ranah agamanya, tidak tepat. Jadi tidak bisa sengawur itu. Makanya salah satu hal yang sangat disayangkan atau mungkin sudah menjadi sangat sedikit sekali di akhir zaman ini adalah ketika ilmu agama yang sebenarnya adalah ilmu yang paling sulit tidak diakomodasi seperti ilmu-ilmu yang lainnya, tidak dipersiapkan seperti ilmu yang lainnya. Sebenarnya sudah dipersiapkan oleh pesantren atau yang lainnya, cuma stigma masyarakat mengatakan bahwa itu cuman sampingan. Akhirnya setiap orang yang merasa bisa dengan ngawurnya ngomong masalah agama, dan itu nggak tepat, sama sekali nggak tepat. Makanya dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu, mengomentari beberapa orang yang kepingin ngomong masalah agama tapi dengan dasar ilmu yang mereka miliki yang nggak mumpuni tentang agama. Mereka bilang bahwa orang yang ngomong agama atau orang yang ulama agama Islam khususnya, ya kita ngomong di masalah agama Islam. Ketika kita ngomong agama fikih ataupun yang lainnya, memang Allah menjadikan orang tersebut mulia secara otomatis. Kalau ada orang ngomong masalah agama dan dia memang sangat bagus sekali ngomong agamanya, benar-benar seperti apa yang diajarkan sama Kanjeng Nabi, dia akan di mata masyarakat dia terpandang. Tapi itu tidak boleh jadi tujuan, ya, tetap ya. Itu hanya pemberian Gusti Allah Ta'ala, dan itu sangat banyak sekali dibandingkan orang-orang yang mendalami ilmu agama yang lainnya. Lah ketika orang-orang yang mendalami ilmu agama yang lainnya iri dengan apa yang diperoleh sama orang ilmu agama, mereka kepingin ngomong ke ranah yang tidak mereka kuasai itu tadi. Biar apa ya? Biar saya juga dipandang. Ada iri tapi terselubung. Wallahu a'lam. Bisa dimengerti. Yang terakhir tentang pembahasan pemvisualan Kanjeng Nabi, itu juga ada yang disayangkan sih. Menurut saya ya, itu ada sebagian santri yang setuju dengan statement itu gitu. Dan tadi kembali lagi itu membawa, ya saya sendiri belum tahu ya, makanya saya tanyakan ini pribadi saya menanyakan karena kegalauan saya gitu. Di Ramadan, akhir-akhir Ramadan ada seperti itu. Bilang seperti ini, dulu salah satu sahabat ketika ke suatu tempat disuruh melihat ini siapa. Dan ada patung yang di situ dikatakan itu Kanjeng Nabi. Itu memang ada, itu kisah diceritakan di kitab Hayatus Sahabah miliknya Al-Kandahlawi. Memang ada cerita seperti itu, tapi harus diketahui juga bahwa patung-patung tersebut ataupun gambar-gambar tersebut yang juga menggambarkan wajahnya Kanjeng Nabi, itu adalah patung yang diterima seperti yang diriwayat itu sendiri, diterima oleh Nabi Adam ketika Nabi Adam minta kepada Allah Ta'ala, ya Rob, saya kepengen tahu siapa keturunan saya yang jadi Nabi. Akhirnya diberi Gusti Allah foto-foto tersebut ataupun patung-patung tersebut. Diberitakan semua sampai Rasulullah SAW. Tapi akhirnya patung-patung tersebut dijaga oleh beberapa orang dan tidak tersebar sama sekali. Sekarang di mana wallahu a'lam. Maka kalau ada orang kepingin memvisualkan Kanjeng Nabi, apakah dia benar tahu patung itu? Itu masalahnya. Sedangkan itu dari Gusti Allah. Kalau dari Gusti Allah pasti benar. Kalau dari mereka, meskipun dia santri, jadi yang santri yang punya komen seperti itu ya bagus. Dia ingat ke salah satu riwayat, tapi salahnya dia tidak membaca riwayatnya secara lengkap, dan itu kekurangan yang besar. Oke, terima kasih. Sebagai kesimpulan,
ini tadi sholat jamaah lebih baik tadi dengan pelan karena dengan adab. Satu, dua, ketika perjalanan kita boleh kalau tidak kuat, tapi dengan tanda Dengan kutip catatan, tetap dengan harus catatan kita harus tetap niat berpuasa. niat berpuasa. Dan yang terakhir kita boleh membayangkan kanjeng Nabi, tapi harus tetap meyakini bahwa beliau lebih sempurna dari yang. Hanya membayangkan, bukan memvisualkan Iya. dengan gambaran. Oke. Seperti itu. Alhamdulillah Alhamdulillah. di bahasan saat ini yang agak serius Berat ini berat. dan semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Selamat menunaikan ibadah sahur dan semoga puasanya semakin berkualitas. Terima Amin. kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika perjalanan kita boleh kalau tidak kuat, tapi dengan tanda kutip tetap dengan catatan kita harus tetap niat berpuasa. Dan yang terakhir kita boleh membayangkan kanjeng Nabi, tapi harus tetap meyakini bahwa beliau lebih sempurna dari kita. Hanya membayangkan, bukan memvisualkan dengan gambaran. Alhamdulillah di bahasan saat ini yang agak serius Berat ini berat. dan semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Selamat menunaikan ibadah sahur dan semoga puasanya semakin berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumanto.